Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Inspirasi Usaha. Dulu saya pernah bilang bisa menyolder bahan stainless atau besi dengan menggunakan air aki. Nah, di depan saya kali ini sudah ada air aki tutup biru dan juga air aki tutup merah. Tapi ternyata di komentar saya banyak mendapatkan protes karena ternyata banyak yang mempraktekannya tapi gagal. Nggak bisa nyolder bahan stainless menggunakan air aki. Sebenarnya bukan nggak bisa ya teman-teman, cuman mungkin caranya saja yang salah. Nah, kali ini saya akan contohkan cara yang benar menyolder bahan stainless menggunakan air aki. Dijamin langsung bisa dan langsung paham. Oke, langsung saja ke videonya. Jika video ini bermanfaat, bantu tekan like dan subscribe. Terima kasih. Oke, di depan saya kali ini sudah ada 3 bahan utama sebagai contoh. Di sini ada air aki tutup biru, air aki tutup merah, dan cairan Fixal atau pembersih lantai. Perlu diketahui untuk menyolder bahan stainless, contohnya seperti sendok ini, dengan menggunakan cara yang biasa, tentu saja sulit sekali untuk nempel. Nah, ini nggak bakalan nempel ya teman-teman, timah sulit sekali untuk menempel. Padahal ini saya menggunakan solder yang super panas, saya maksimalkan di 450 derajat. Tapi nggak mau nempel. Dan untuk cairan ini biasanya digunakan untuk pengganti flux solder. Flux solder itu untuk menempelkan kabel, misalnya kita ingin menyolder kabel, ingin menempelkannya ke bahan stainless, tapi stainlessnya nggak menempel, itu menggunakan flux solder. Ini digunakan sebagai pengganti flux soldernya. Karena flux solder itu kecil saja, harganya sudah 15.000 yang bagus. Apalagi untuk yang besar itu harganya pasti mahal. Dan sedangkan 15.000 sudah dapat air aki 1 botol penuh. Itu ukurannya besar. Langsung saja saya contohkan cara dan juga teori penyolderannya. Di sini saya siapkan 3 cotton bud untuk menempelkan cairannya nanti biar tidak tercampur. Jadi saya pasang masing-masing 1. Di sini untuk timahnya, meskipun kalian menggunakan timah yang bagus, menyolder langsung ke bahan stainless itu sangat susah ya teman-teman. Seperti ini contohnya. Susah sekali untuk menempel. Pastikan untuk menyolder bahan stainless menggunakan solder yang panas, yang benar-benar panas. Saya pakai di 60 watt. Yang perlu diketahui, pertama, air aki itu ada dua tutup, yang tutup biru dan juga tutup warna merah. Ini saya kesampingkan dulu. Ini adalah cairan Fixal. Air aki itu akan ada 2, yang tutupnya biru ini adalah air biasa yang sudah didemineralisasi. Ibaratnya ini air yang sudah disuling. Jadi jelas yang ini jika kalian pakai untuk menempelkan ke bahan stainless, jelas nggak bakalan bisa. Ini saya contohkan. Nah, ini saya tempelkan. Kemudian kita solder. Kita tunggu sebentar, tidak nempel. Nah kan, jadi untuk air yang tutupnya warna biru ini, saya jelaskan sekali lagi, ini air yang sudah didemineralisasi, ibaratnya air yang sudah disuling. Jadi nggak bakalan bisa kita gunakan sebagai pengganti flux solder. Untuk alternatif ini jelas nggak bisa. Kemudian di sini ada air aki yang tutup merah. Ini kandungan HCl-nya itu cukup tinggi, sekitar 30%. Jadi yang kita butuhkan adalah cairan HCl-nya. Cara penyolderannya pun nggak boleh asal. Pasti kawan-kawan dengan menggunakan cara yang sama seperti yang tutup biru tadi. Kita tempelkan seperti ini, lalu langsung disolder. Ya kan? Pasti seperti ini. Yang gagal itu cara nyoldernya yang seperti ini. Ini kalian gosok-gosok pun nggak bakalan nempel. Susah sekali untuk menempel. Kalaupun menempel, sangat kecil. Nah, ini sangat kecil sekali. Hasilnya malah gosong. Ini adalah cara yang salah. Dan cara ini yang biasanya mengakibatkan kegagalan. Jadi cara nyoldernya itu sebenarnya sangat simpel. Kita tempelkan. Nah, setelah kita tetesi seperti ini, dia akan bereaksi. Itu putih-putih. Coba saya zoom. Oke, bisa terlihat bereaksi ya kan? Setelah bereaksi seperti ini, jangan langsung kita solder. Ini adalah cara yang salah, karena nanti akan gosong. Di bagian sini akan gosong.
Setelah bereaksi, ini bisa kalian bersihkan. Jadi setelah kita bersihkan, lapisannya sudah terbentuk. Ini yang akan kita jadikan sebagai tatakan penyolderan. Tinggal disolder, sama seperti biasanya. Ini akan langsung menempel. Nah, ini akan langsung menempel, mantap sekali kan? Ini nempelnya dengan sempurna. Nah, ini saya ambil sedikit, nempelnya sempurna sekali. Kalau nggak percaya, di sini saya beri kabel. Nah, ini ibaratnya saya menyolder kabel ke bahan stainless. Oke. Saya jauhkan dulu, kemudian saya tarik. Ini nempelnya sempurna. Bentar, saya putuskan apakah timahnya ikut terangkat. Nah, mantap sekali kan? Terputus. Ini kabelnya masih ada, ini putus. Ini nempel sempurna. Jadi caranya seperti itu tadi. Kalau langsung kita hajar, kita tempelkan, langsung dihajar pakai timah seperti ini, dia hasilnya malah gosong, nggak karu-karuan. Yang gagal adalah cara yang ini, dia langsung gosong. Jadi caranya kita tempelkan dulu. Kita biarkan sekitar 5 hingga 10 detik. Dia nanti akan bereaksi. Kalian perhatikan. Nah, itu dia reaksinya. Keluar buih. Setelah keluar buih, ini bisa langsung kalian lap. Di sini ada tisu. Oke, di sini sudah saya lap. Sudah terbentuk lapisan. Lapisan inilah yang kita gunakan untuk alas penyolderan. Tinggal kita solder, dia akan langsung nempel dengan sempurna. Begini caranya, mantap sekali kan? Saya tunggu kering sebentar. Oke, sudah kering. Kalian perhatikan, ini saya gunting pun. Nah, terkelupas. Tapi dia tidak ikut ngangkat semua. Ini nempelnya dengan sempurna. Saya pukul-pukul pun dia tidak lepas. Jadi caranya seperti itu ya teman-teman. Tidak boleh menggunakan yang tutup biru, pakai tutup merah. Tapi caranya seperti yang saya contohkan tadi. Kita tempelkan, kemudian kita tunggu reaksinya. Setelah itu baru kita hajar pakai solder. Kalau langsung kita tempelkan kemudian kita hajar pakai solder, nggak bakalan nempel. Hasilnya malah akan gosong. Beda cerita seperti menggunakan Fixal. Kalau pakai Fixal ini sebenarnya juga gampang sekali untuk menempelkan timah ke bahan stainless. Caranya kita bersihkan dulu permukaan yang akan kita solder. Ini tidak cuma pakai Fixal saja ya teman-teman, bisa pakai pembersih lantai jenis apa saja. Yang mereknya apa saja bisa, karena itu juga ada kandungan HCl-nya, cuman sekitar 12% saja. Setelah kita bersihkan permukaannya, kita tetesi pakai cairan Fixal ini. Kalau pakai cairan Fixal ini bisa langsung dihajar, nggak perlu dibersihkan. Oke, tinggal kita tempelkan timahnya. Nah, kalau pakai Fixal cukup seperti ini, dia nggak gosong, tapi timahnya menempel dengan sempurna. Ini menempelnya sempurna, mantap sekali kan? Coba saya gunting. Bisa terlihat nempel dengan sempurna. Malah timahnya yang terbelah jadi dua. Coba saya ulangi sekali lagi pakai kabel. Ini kabelnya nanti akan saya tarik. Oh ya, kalau pakai Fixal harus kita bersihkan dulu permukaannya. Setelah bersih, kita tetesi sedikit. Langsung kita hajar pakai timah. Mantap sekali kan? Menempel dengan sempurna. Sekarang saya tambahkan kabel. Nanti kabelnya akan saya tarik hingga putus. Apakah timahnya ikut putus?
Oke, ini sudah sempurna. Coba saya tarik, apakah timahnya ikut terangkat atau malah kabelnya yang putus? Karena solderannya sempurna. 1, 2, 3. Keras sekali. Nah, mantap sekali kan? Timahnya tidak ikut terangkat, kabelnya malah putus. Sempurna. Jadi paham kan? Piksel ataupun cairan pembersih lantai lainnya itu bisa digunakan untuk menyolder bahan stainless. Kalau untuk air aki, pakai yang air aki tutup merah. Ini bisa disebut juga dengan air zur. Bahkan untuk air zur ini tidak cuma bisa untuk ke bahan stainless, ke bahan aluminium ataupun besi ini bisa, karena kandungan HCl-nya sangat tinggi di 30%. Caranya juga masih sama, tinggal kita tetesi seperti ini, kemudian kita tunggu bereaksi. Setelah reaksinya habis, nanti bisa kita lap, nanti akan terbentuk lapisan. Ini kan masih bereaksi. Ini ke bahan besi holo yang lumayan tebal. Setelah itu kita bersihkan. Nah, ini kan sudah terbentuk lapisan, tinggal kita solder ke atasnya. Timah akan mudah sekali untuk menempel, contohnya seperti ini. Oke, mantap sekali kan? Menempel dengan sempurna. Jadi sekarang sudah paham kan cara menyolder menggunakan air aki, mana air aki yang bisa digunakan dan mana air aki yang tidak bisa. Jadi yang warna biru ini tidak bisa digunakan untuk mengganti flux solder, yang bisa digunakan adalah yang warna merah. Dan untuk cara penyolderannya juga nggak boleh asal. Kita tetesi kemudian kita hajar pakai solder, itu adalah cara yang salah karena hanya akan gosong hasilnya. Jadi caranya kita tetesi kemudian kita biarkan bereaksi. Setelah bereaksi tinggal kita lap. Setelah itu disolder, nanti hasilnya akan seperti ini. Sangat kuat. Coba saya tarik, kabelnya pasti putus. Nah, kabelnya putus, timahnya masih menempel. Mantap sekali kan? Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video terbaru dari Inspirasi Usaha kali ini. Semoga trik sederhana kali ini bisa bermanfaat untuk kawan-kawan yang suka nyolder tapi sulit untuk menempelkan timah ke media besi ataupun ke bahan stainless. Oke, jika kalian suka, kalian bisa klik tombol like yang ada di bawah. Dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik dan terbaru dari Inspirasi Usaha yang lainnya. Terima kasih sudah menonton, see you next video. Menempel dengan sempurna. Mantap sekali kan?